Bagaimana cara kirim dupak Pranata Komputer untuk pertama kalinya? Nah, di video ini saya akan bahas tuntas. Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, kelas Dupak Prakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu teman ya. Mas, saya awal tahun ini baru diangkat menjadi Pranata Komputer. Saya berencana mau kirim dupak untuk pertama kalinya. Bagaimana cara membuat dupaknya hingga sampai kirim ke tim penilainya? Baik, ini pertanyaan kebanyakan dari CPNS Formasi 2019 ya, di mana di awal tahun ini banyak yang sudah diangkat menjadi PNS dan diangkat menjadi fungsional Pranata Komputer. Nah, di video ini saya akan membaginya dalam beberapa bab, yaitu meliputi cara menentukan bahan penilaian dupak, bagaimana format bukti fisiknya, cara menentukan target angka kredit, cara menyusun dupak, hingga cara kirim ke tim penilainya. Sebelum kita membuat dupak untuk pertama kalinya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan bahan penilaian dupak. Bagi teman-teman yang baru diangkat menjadi Pranata Komputer dari jalur pengangkatan pertama, bahan penilaian dupak dimulai dari teman-teman pertama kali masuk kerja sebagai CPNS, yaitu sesuai dengan SK SPMT ya. Misal SK SPMT mulai bulan Februari 2021. Kemudian sampai kapan? Bisa dibuat sampai dengan Juni 2022 atau Desember 2022 jika teman-teman ingin mudah dalam mengingat batas akhir untuk pengajuan dupak berikutnya. Karena idealnya dupak dibuat per semester atau per tahun. Namun teman-teman juga tidak dilarang untuk membuat bahan penilaian sampai dengan akhir bulan berjalan. Jadi misalkan akhir bulan Agustus 2022 per video ini dibuat ya. Yang penting teman-teman harus ingat batas akhir penilaian dupak agar di penilaian yang akan datang ini tidak terlewat. Jadi misal bahan penilaiannya nanti bisa dibuat Februari 2021 sampai Juni 2022 atau Februari 2021 sampai dengan Agustus 2022. Terus bagaimana bagi teman-teman yang baru diangkat Pranata Komputer dari jalur penyesuaian jabatan eselon 4 Mas? Bagaimana cara menentukan bahan penilaian dupaknya? Khusus teman-teman Pranata Komputer dari penyesuaian jabatan eselon, ini penilaian dupak dimulai dari SK pengangkatan Pranata Komputer dari penyetaraan jabatan sampai dengan akhir semester atau akhir tahun atau akhir bulan berjalan. Misal teman-teman diangkat dari penyesuaian jabatan TMT 1 Januari 2022, kemudian mau bikin dupak, maka bahan penilaiannya bisa dibuat Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 atau Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022. Kemudian bagi teman-teman yang baru diangkat dari hasil in-passing gimana? In-passing di sini bukan in-passing penyetaraan jabatan eselon ya, melainkan in-passing masa kerja pengganti dupak pertama di era tahun 2017-2022. Ternyata teman-teman Pranata Komputer yang diangkat dari in-passing masa kerja, ada juga yang sampai sekarang belum bikin dupak. Padahal kalau dihitung-hitung sudah 2 tahun lebih bahan penilaiannya. Jadi jika teman-teman yang baru mau membuat dupaknya, maka bahan penilaiannya mulai dari TMT SK pengangkatan Prakom dari in-passing sampai dengan Juni 2022 atau akhir bulan berjalan. Mas, bagaimana jika saya menilaikan dupak tahun 2019 sebelum terbitnya Permenpan 32 tahun 2020? Informasi aja bahwa setelah terbitnya Permenpan 32 tahun 2020 dan Juknis Penilaian Angka Kredit pada Perka BPS nomor 2 tahun 2021, maka format bukti fisik yang digunakan ini sudah mengacu ke
format yang baru, yaitu sesuai dengan Permen 32 tahun 2020. Meskipun bukti kegiatan yang dikerjakan ini sebelum Mei 2020. Namun di beberapa tim penilai lokal ini masih ada yang menggunakan juknis lama, yaitu Perka BPS tahun 2008. Biasanya tim penilai yang seperti ini nanti hasilnya akan dikonversi PAK-nya ke PAK format yang baru. Untuk memastikan kebijakan apakah format bukti fisik yang digunakan sebelum Mei 2020 menggunakan juknis lama atau baru, lebih baik teman-teman konsultasikan dulu dengan menghubungi sekretariat tim penilainya ya. Kalau pengiriman dupak ke BPS ini sudah pasti menggunakan juknis terbaru, meskipun bukti kegiatan yang dinilaikan ini sebelum Mei 2020. Langkah berikutnya yaitu menentukan target angka kredit. Nah, berdasarkan Permen 32 tahun 2020 pasal 26 ini bahwa peranata komputer wajib mengumpulkan angka kredit minimum per tahunnya. Bagi teman-teman peranata komputer terampil ini diwajibkan mengumpulkan angka kredit 5 poin per tahun. Untuk peranata komputer mahir dan prakom ahli pertama ini diwajibkan mengumpulkan angka kredit 12,5 per tahun dan seterusnya. Angka kredit minimum ini adalah hanya unsur utama ya, tidak termasuk unsur pengembangan profesi dan penunjang. Jadi jika teman-teman mengumpulkan dupak dengan bahan penilaian 1,5 tahun, maka yang wajib dikumpulkan yaitu untuk prakom terampil 1,5 kali 5 sama dengan 7,5 poin. Untuk ahli pertama dan mahir ini 1,5 kali 12,5 poin. Ini 18,75. Pasti dari teman-teman ada yang tanya, Mas, bagaimana kalau angka kredit yang saya ajukan belum memenuhi angka kredit minimum? Secara teori memang kita diwajibkan mengumpulkan dupak sesuai dengan target angka kredit minimum ya. Namun realitanya di beberapa tim penilai kita masih diperbolehkan mengumpulkan angka kredit di bawah angka kredit minimum saat video ini dibuat. Namun saya yakin di tahun 2023 mungkin aturan target angka kredit minimum sudah diberlakukan. Dampaknya jika kita menilaikan dupak unsur utamanya di bawah target angka kredit minimum, sementara kita menilaikan juga unsur pengembangan profesi dan penunjang, maka unsur pengembangan profesi dan penunjang ini tidak dapat dinilai. Misal, saya prakom ahli pertama, ini menilaikan dupak dengan total angka kredit 13,000 dengan rincian 11 poin unsur utama dan 2 poin unsur pengembangan profesi. Maka yang 2 poin dari pengembangan profesi ini tidak bisa dinilaikan karena unsur utamanya belum memenuhi 12,5 poin. Berikut ini susunan dupak terbaru sesuai dengan Permen 32 tahun 2020. Yang pertama yaitu halaman sampul, yang kedua berkas administrasi, ini meliputi surat pengantar dari pejabat eselon 2, kemudian fotokopi SK CPNS, fotokopi SK Pranata Komputer, fotokopi Karpek, SKP dan penilaian perilaku selama 1 tahun terakhir. Untuk pengajuan dupak bagi prakom yang diangkat pertama kali ini tidak melampirkan PAK. Tetapi kalau misalkan teman-teman kirim dupak yang kedua dan seterusnya ini wajib melampirkan PAK. Kemudian yang ketiga, laporan kegiatan peranata komputer. Ini sudah pernah dibahas di link video YouTube ya. Di YouTube saya, linknya ada di sini. Kemudian bukti fisik tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi bukti fisik 1, bukti fisik 2 jika teman-teman menilaikan di unsur ini. Kemudian bukti fisik unsur infrastruktur teknologi informasi, meliputi bukti fisik 1, bukti fisik 2, dan seterusnya. Kemudian bukti fisik unsur sistem informasi dan multimedia, meliputi bukti fisik 1, bukti fisik 2, dan seterusnya. Kemudian bukti fisik unsur pengembangan profesi, kemudian bukti fisik unsur penunjang jika ada.
Nah, setelah disusun, maka langkah berikutnya adalah teman-teman scan semua berkas tersebut menjadi satu file PDF. Kemudian untuk bukti fisiknya, teman-teman jilid menjadi sebuah buku. Jika teman-teman ingin mengirim dupak ke BPS RI, maka ada 2 berkas yang dikirim, yaitu yang pertama berkas hard copy, ini dikirim melalui jasa ekspedisi dengan alamat kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik. Alamatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 6-8 Jakarta 10710. Kemudian berkas soft copy ini teman-teman upload ke Google Drive ya, dan linknya dikirim melalui email ke penilaian.prakom@bps.go.id. Jangan lupa teman-teman cantumkan nama, NIP, jabatan, dan instansinya dalam email tersebut. Jika teman-teman ingin mengirim dupak ke tim penilai provinsi, maka alamatnya sebagai berikut. Kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi apa, kemudian UP-nya Sekretariat Tim Penilai Dupak Pranata Komputer. Untuk alamatnya teman-teman bisa searching di Google. Untuk pertanyaan mengenai dokumen dupak ini sudah diterima atau belum di sekretariat, kemudian jadwal sidang dupak kapan sih, kemudian PAK saya sudah dikirim atau belum, teman-teman ini nanti bisa menghubungi ke nomor sekretariat tim penilai BPS ya, di nomor 021 384 1195 atau 381 0291 atau 384 2508 extension 2340 atau 2341 atau 2342. Sebagai catatan, biasanya nomor ini sibuk ya teman-teman ya. Ada baiknya teman-teman telepon antara di jam 8 sampai jam 9 pagi. Sebagai gambaran aja, biasanya proses penilaian dupak di BPS RI ini memakan waktu 3-5 bulan. Jadi ada baiknya jika teman-teman menanyakan kabar dupaknya ketika sudah lebih dari 3 bulan ya, sejak teman-teman kirim melalui jasa ekspedisi. Nah, sementara bagi teman-teman yang kirim dupaknya ke Sekretariat Tim Penilai di Dinas Kominfo Provinsi, teman-teman bisa langsung menghubungi ke Sekretariat Tim Penilai Provinsi, biasanya alamat nomor teleponnya ada di Google. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga teman-teman dapat mengirim dupak dalam waktu dekat dan mendapatkan nilai angka kredit yang maksimal. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat bukti fisik dupak, silakan bisa klik gabung di kelas dupak. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.